Di part kedua video ini saya akan lanjut mereview SKB. Yang pertama adalah tahapan dari studi kelayakan bisnis. Jadi di sini akan dibahas secara rinci mengenai beberapa tahap tadi yang sebelumnya sudah disampaikan dalam video part pertama, tapi ini akan dibahas secara rinci. Yang pertama adalah tahapan dari SKB, yaitu tahap penemuan ide. Nah, dari ide ini bisa jadi ide yang baru atau juga ide lama, maksudnya dari bisnis yang sudah ada dikembangkan gitu. Nah, ini akan menentukan ke tahap berikutnya, yaitu tujuan. Nah, kemudian dari tujuan ini tapi di tahap sebelumnya, dari tahap penemuan ini harus dirumuskan dulu dari si ide tersebut, dirumuskan dan diidentifikasi, kemudian baru bisa dilanjutkan ke tahap tujuan. Nah, dari tahap tujuan ini harus ditentukan visi dan misi. Sebelumnya juga sudah dibahas di part pertama mengenai visi dan misi, apa bedanya gitu. Nah, tahap berikutnya, tahap ketiga dari tahap SKB, yaitu tahap analisis. Nah, ini yang terpenting karena dari tahap ini akan menentukan tahap berikutnya, itu tahap keputusan. Tapi di tahap analisis ini kita harus mengetahui beberapa aspek yang harus dianalisis tentunya untuk menentukan apakah layak tidaknya suatu bisnis dilanjutkan atau or no go. Nah, tahap yang pertama ada maksudnya aspek yang pertama ada aspek pasar. Nah, aspek pasar ini menentukan maksudnya ditelaah mengenai demand and supply atau permintaan penawaran dari si pasar ini, kemudian segmentasi pasarnya atau kelompok-kelompok pasarnya seperti apa, ukuran pasarnya juga seperti apa. Nah, kemudian perkembangan dari dan tujuan dari si pasar ini seperti apa, maksudnya tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian harus dilakukan juga market analysis. Nah, market analysis ini dimana tujuan utamanya adalah si pasar ini, maksudnya dari si pusat utamanya adalah pasar ini. Kemudian dilakukan market analysis mengenai faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ini ada manajemen, teknis, dan finansial dari si pasar ini. Kemudian apakah kita sanggup masuk ke pasar ini bila melihat dari sisi internal perusahaan. Kemudian dari tahap eksternal dari si perusahaan ini ada sosial politik, yuridis, dan lingkungan. Ini juga harus diperhatikan. Jadi si market analysis ini harus diperhatikan secara terperinci faktor internal dan eksternalnya. Semuanya tentunya tergantung dari jenis, tujuan, dan size perusahaan yang dimiliki oleh wirausahaan. Maksudnya semakin besar perusahaannya, maksudnya idenya juga semakin beda dengan perusahaan lain, tentunya aspek-aspeknya semakin banyak yang menentukan aspek-aspek yang harus dianalisis secara terperinci. Kemudian berikutnya dari tahap analisis, aspek yang kedua adalah aspek produksi. Nah, aspek produksi ini juga harus memperhatikan dari lokasi gedung dari si perusahaan yang nantinya akan dijalankan ini. Kemudian diperhatikan juga mesinnya, peralatannya, tenaga kerjanya, kemudian juga layoutnya, terutama perusahaan jenis manufaktur ya, contohnya kayak garment atau or something like that. Itu juga harus diperhatikan tata letaknya sehingga proses nanti pada saat produksi semuanya smooth gitu, running smooth gitu. Jadi nggak terlalu jauh, misalkan keterkaitan antara setiap bagian dari si layout produksi ini tidak terlalu jauh, dan tata letaknya benar-benar memudahkan gitu, mempercepat juga proses produksinya gitu. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen di sini tentunya juga harus diperhatikan ya, manajemen tenaga kerja, manajemen produksi, manajemen yang lain-lain, struktur organisasi dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan dalam tahap analisis. Nah, aspek berikutnya, aspek yang keempat, yaitu aspek keuangan atau finansial. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini terkait dengan sumber dana dari si bisnis ini. Kemudian penggunaannya seperti apa juga harus diperhatikan. Kemudian proyeksi dana dan pendapatan keuntungan serta aliran kas. Maksudnya proyeksi di sini adalah ramalan atau forecast dari si dana ini nantinya akan didapatkan dari mana, seperti itu. Kemudian tahap yang berikutnya adalah aspek yang berikutnya adalah aspek-aspek lain yang relevan. Contohnya adalah keekonomi, keamanan, sosial politik, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini juga harus diperhatikan keempat faktor aspek lainnya ini, yaitu yang tadi sudah dibahas.
Kemudian tahapan yang terakhir dalam tahap SKB atau tahap yang keempat ya, setelah tahap ide, tujuan, tahap analisis, kemudian yang terakhir adalah tahap keputusan. Nah, tahap keputusan ini dilakukan setelah tahapan analisis ini dari beberapa aspek yang telah dibahas menghasilkan alternatif. Jadi alternatif ini menentukan keputusan seperti apa sih bisnis ini akan dijalankan gitu, atau istilahnya go or no go gitu. Ini juga harus dilakukan kriteria dari si investasi ini gitu. Tentunya kalau orang keuangan juga biasanya memperhatikan PBP ya, payback period contohnya, kemudian NPV atau net present value, dan IRR atau internal rate of return. Ini juga sebelumnya sudah dibahas di materi-materi kuliah yang lain gitu, maksudnya bukan dalam studi kelayakan bisnis ini. Yang kedua adalah analisis aspek pemasaran. Nah, dalam analisis aspek pemasaran ini akan dibagi ke dalam 11 poin, banyak ya tentunya. Kita akan coba bahas secara rinci. Saya akan coba review. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, seorang wirausaha dalam analisis aspek pemasaran ini juga harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan si calon konsumen ini. Tentunya kita juga harus mengetahui apa sih perbedaan dari si keinginan dan kebutuhan, dimana kalau keinginan ini sebenarnya bisa ditunda, sementara kebutuhan ini tidak dapat ditunda. Jadi semuanya itu tergantung dari si prioritas ini, apakah dapat ditunda atau tidak, sehingga itu menentukan apakah itu termasuk keinginan atau kebutuhan. Kemudian ini juga harus dianalisis juga. Setelah menganalisis keinginan kebutuhan konsumen ini, harus dianalisis juga daya belinya. Apabila si konsumen ini memang membutuhkan produk tersebut tapi daya belinya tidak ada, tentunya juga tidak akan menghasilkan profit untuk bisnis kita. Jadi kita juga harus perhatikan si daya beli konsumen ini seperti apa gitu, apakah ada daya belinya. Tahap yang kedua dari analisis aspek pemasaran yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar di sini maksudnya adalah wirausaha harus mengelompokkan nih si pasar ini ke dalam beberapa kategori. Contohnya adalah geografi atau tata letak, misalkan di mana posisinya yang lebih baik gitu, maksudnya lokasi bisnis yang lebih baik. Kemudian juga demografi atau kependudukan, kemudian juga sosial budaya dan demografis pelanggan. Nah, untuk saat ini yang perlu diperhatikan oleh wirausaha dalam segmentasi pasar terutama adalah generasi millennials atau millennials. Nah, millennials ini saat ini menjadi faktor segmentasi pasar yang penting diperhatikan, karena ini sangat berpengaruh dalam bisnis yang akan dilaksanakan oleh si wirausaha ini, karena millennials ini sudah mengkiling 50 bisnis terutama di Indonesia ya. Kalau misalkan di luar negeri bahkan mungkin more than 50 gitu. Terus yang ketiga adalah target dalam analisis aspek pemasaran. Target di sini maksudnya adalah berapa sih konsumen yang dapat diraih gitu. Dari pasar tersebut kita akan meraih berapa konsumen nih gitu. Jadi kita harus perhatikan juga ini. Ini juga berkaitan dengan profit yang akan kita dapat nantinya. Berikutnya yang keempat adalah nilai tambah. Nah, nilai tambah di sini maksudnya adalah si wirausaha harus memperhatikan rantai pemasaran dari produknya gitu. Maksudnya adalah nilai tambah dari rantai pemasaran ini dari mulai hulu ke hilir, yaitu dari mulai pemasok, kemudian agen hingga sampai ke konsumen akhir gitu. Semuanya harus diperhatikan gitu, dan tolak ukurnya juga harus diperhatikan dan diukur dengan harga gitu. Contohnya nih dari rantai pemasaran ini maksudnya adalah contohnya adalah produk benang gitu. Nah, benang ini sebenarnya juga bisa dibilang produk jadi, sudah sebagai bentuk produk gitu. Tapi dalam benang ini masih bisa diproses ke barang berikutnya yang tentunya memiliki nilai tambah gitu. Contohnya dari benang ini nantinya bisa menjadi kain. Kain ini bisa digunakan buat scarf, kerudung atau something gitu. Nah, tentunya kain ini juga bisa ada nilai tambahnya lagi setelah diolah menjadi pakaian, misalkan baju, celana, jaket atau dan lain-lain gitu. Nah,
Dari mulai benang, kain hingga ke baju ini memiliki nilai tambah masing-masing yang tentunya memiliki tolak ukur harga, perbandingan harga yang berbeda-beda, dan ini nilai tambahnya juga berbeda-beda. Ini harus diperhatikan juga oleh si wirausahawan gitu. Tahap yang kelima adalah masa hidup produk atau produk life cycle. Nah, ini juga sudah dibahas di manajemen perubahan. Dalam PLC atau produk life cycle ini ada 4 tahap di mana si produk ini akan melalui produk introduction. Kemudian tahap yang kedua adalah growth atau berkembang. Introduction tadi maksudnya adalah pengenalan produk. Kemudian growth di mana si produk ini mulai berkembang. Dan tahap yang ketiga adalah maturity, di mana si produk ini sudah mulai dewasa, di mana keuntungannya sudah mencapai payback period atau profitnya sudah bagus gitu, sudah on top. Nah, di tahap yang terakhir yaitu tahap decline, di mana si produk ini sudah mulai menurun penjualannya. Tapi sebagai seorang wirausaha tentunya kita juga harus memperhatikan di mana pada saat produk kita sudah masuk ke produk introduction atau pengenalan, seharusnya kita sudah masuk ke tahap intro yang berikutnya. Jadi kita harus udah punya ide bisnis, maksudnya ide produk yang berikutnya pada saat produk kita yang pertama, produk pertama kita ini sudah masuk produk intro, produk yang kedua kita ini juga sudah harus masuk ke produk intro gitu. Jadi begitu produk ini nanti produk pertama kita mencapai tahap maturity di PLC, nah produk kita yang kedua sudah masuk juga sudah membalap gitu. Jadi si produk yang kedua ini menutupi revenue yang merosot dari si produk pertama pada saat dia decline gitu. Tentunya tujuan dari si PLC ini harus dibandingkan antara time atau waktu dan sales atau penjualan. Jadi perbandingannya si PLC ini dari setiap 4 tahap ini, dari mulai intro hingga ke decline ini adalah waktu dan penjualan. Itu harus diperhatikan gitu. Tujuannya ya tentunya harus kita harus tahu apakah si usaha kita ini sudah payback period atau udah profitnya sudah on top gitu. Kemudian yang keenam adalah struktur pasar. Struktur pasar ini barang jasa yang kita pasarkan ini masuk ke dalam jenis pasar apa. Contohnya pasar monopoli atau oligopoli atau mungkin pasar persaingan sempurna gitu, bisa jadi ke salah satunya gitu. Nah, kemudian tahap yang ketujuh yaitu dalam analisis aspek pemasaran, yaitu persaingan dan strategi pesaing. Nah, ini kita harus perhatikan dalam pasar yang kita pilih untuk produk kita ini persaingannya seperti apa, tinggi atau rendah. Kalau semakin tinggi persaingannya tentunya ini resikonya semakin tinggi, dan kita sebagai wirausaha semakin harus menentukan sikap seperti apa sih strategi kita nih baiknya. Kalau misalkan kita menentukan kita di pasar yang tentunya strateginya tinggi, tapi untuk triknya lebih baik sih seorang wirausaha itu memilih pasar yang memiliki tingkat persaingan yang tidak terlalu tinggi, atau kita bisa pilih ceruk pasar. Nah, ceruk pasar itu apa sih? Ceruk pasar itu merupakan pasar yang porsi pasarnya ini, ruang pasarnya ini tidak dipilih oleh si leader dan follower dalam pasar gitu kan. Ada pasar yang dikuasai oleh si leader, kemudian ada followernya juga, tapi ada juga yang tidak dilirik, ya ini ceruk pasar. Nah, kita bisa pilih si ceruk pasar ini sebagai strategi yang tepat gitu. Kita bisa menentukan ide yang terbaik untuk si ceruk pasar ini, jadi produk kita ini tidak terlalu tinggi persaingannya gitu, dan ini resikonya juga jadi tidak terlalu tinggi untuk wirausaha. Tahap yang ke-8 dalam analisis aspek pemasaran yaitu ukuran pasar. Nah, ukuran pasar ini juga harus kita analisis dan kita perhatikan ya. Ini faktor penentunya bisa jadi adalah volume penjualan. Nah, kalau si ukuran pasar ini volume penjualannya tinggi atau bisa diukur dengan persentase sebanyak 20% dalam 1 tahun, berarti potensinya itu tinggi buat kita, potensial gitu. Jadi kita bisa terjun ke si pasar dengan ukuran tersebut gitu. Nah, untuk tahap yang ke-9 adalah pertumbuhan pasar. Nah, pertumbuhan pasar ini diukur juga dengan persentase sebanyak 20% contohnya dalam 1 tahun. Kalau 20% per tahun itu termasuk ukuran yang tinggi. Jadi pasarnya juga termasuk potensial sih. Jadi kita bisa masuk ke situ. Kemudian proses yang ke-10 atau tahap yang ke-10 dalam analisis aspek pemasaran adalah laba kotor. Nah, laba kotor atau profit margin kotor ini juga
harus diperhatikan apakah mencapai 20% dari EBIT atau earning before interest and tax, di mana margin ini sebelum dikurangi interest atau pajak dan yang lain-lain gitu. Kemudian yang ke-11 atau tahap yang terakhir dalam analisis aspek pemasaran adalah pangsa pasar. Nah, pangsa pasar yang harus diperhatikan ini kita bisa ukur dari selisih antara barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan. Itu juga bisa berbentuk presentasi dan juga bisa dibandingkan gitu antara si pangsa pasar ini dengan produksi gitu. Berikutnya kita juga akan bahas secara rinci mengenai analisis produksi dan operasi. Sebelumnya ini juga sudah dibahas mungkin di mata kuliah MOP, manajemen operasional. Nah, ini juga berkaitan dengan kita harus seorang wirausahawan ini harus menganalisis mengenai produksi dan operasi produksinya, di mana ini harus memperhatikan lokasi, kemudian mesin dan peralatan, tenaga kerja, volume si produksinya, kemudian bahan bakunya, bahan penolongnya, dan layoutnya, semuanya ini berkaitan dan harus diperhatikan secara teliti gitu. Itu saja. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis aspek manajemen. Ini udah 4 aspek ya. Dari tadi yang pertama aspek pasar, kemudian aspek pemasaran dan aspek produksi, berikutnya adalah aspek manajemen. Dimana di sini ada 4 aspek. Yang pertama adalah pemilikan. Nah, kita sebagai seorang wirausaha harus menentukan usaha yang kita miliki ini apakah termasuk perorangan atau firma atau CV atau Commanditeur Vennootschap, ataukah termasuk PT atau perseroan terbatas. Ini karena akan menentukan nanti regulasinya seperti apa yang kita harus patuhi dari pemerintah atau regulasi yang berlaku gitu. Kemudian yang kedua dari aspek manajemen ini adalah organisasi. Kita harus memperhatikan organisasi apa yang diperlukan dalam bisnis kita ini gitu. Contohnya adalah organisasi lini staff atau lain-lain yang tentunya harus kita tentukan dan harus kita pilih yang paling efektif dan efisien gitu. Kemudian dalam aspek manajemen ini kita harus perhatikan tim manajemen. Nah, tim manajemen ini sangat menentukan, karena bisa jadi seorang wirausaha ini mungkin punya idenya tapi kurang mahir dalam manajemen. Nah, bisa jadi dia juga mahir sebenarnya dalam manajemen, jadi bisa jadi dikelola sendiri atau bisa dikelola oleh seorang profesional. Contohnya tempat saya bekerja yaitu Haris Hotel, di mana owning kami ini terdiri dari 8 owner, tapi untuk manajemen sendiri kita tidak kelola sendiri. Jadi ada manajemen sendiri yang mengelola Hotel Haris, di mana manajemen hotel ini namanya adalah Tauziah Hotel Management, dan dia sudah memanage beberapa hotel di Indonesia yang tersebar luas di seluruh pulau Indonesia, dari mulai yang kelasnya bintang 3, bintang 4 sampai ke bintang 5 gitu. Jadi kita serahkan semuanya ke profesional gitu. Kemudian tahap yang keempat dari analisis aspek manajemen yaitu karyawan. Nah, di sini juga sangat menentukan nih, seorang wirausahawan harus menentukan jumlah karyawan yang kita butuhkan itu berapa sih, harus efektif dan efisien, jangan sampai mubazir gitu. Kemudian kita juga harus tentukan qualified atau tidaknya si karyawan yang kita hire ini. Kemudian kualitasnya juga harus diperhatikan tentunya, jadi tidak ada kata mubazir dalam jumlah karyawan yang kita pilih gitu, atau manningnya. Analisis yang kelima yaitu analisis aspek keuangan. Nah, di sini akan membahas mengenai kebutuhan dana yang diperlukan gitu. Berapa banyak sih kebutuhan dana yang diperlukan. Kemudian juga dibahas juga yang kedua yaitu sumber dananya. Sumber dananya ini dari mana? Misalkan kalau kayak kita dari Haris itu dari beberapa owner ini semuanya menyumbangkan dana gitu sebagai investor juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah proyek aliran kas. Nah, analisis aspek keuangan yang terakhir ini, proyek aliran kas ini memperhatikan beberapa aliran kas. Contohnya adalah cash inflow atau kas masuk, kemudian juga cash outflow atau cash keluar. Kemudian yang terakhir ada net cash inflow atau kas masuk yang tentunya sudah bersih gitu.